Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu 16 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Romawi 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 08.00 WIB. Kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 08.00 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu model kedua versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Bontok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batua FM 103,1 MHz. Romawi kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook, Majelis Jemaat GKE Maranatha Bontok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi sekretariat BPH Maranatha Bontok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil pada saat ibadah Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah Minggu, Hari Raya Gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah Minggu. Kolekte ibadah Minggu Hari Raya Gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga yang bersangkutan. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penetua diakon bendahara lingkungan masing-masing. Romawi 3, berita tambahan. Poin 1. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Poin 2. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja dan atau pelayanan lainnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Poin 3. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 2 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Agus Nupi Etiance STH, liturgus Penetua Nelson Mahat SPD. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 16 Mei 2021. Ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki saat ibadah, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 4 bait pertama dan yang kedua, Nyanyikanlah dengan Syukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Nyanyikanlah dengan syukur, angkat lagu yang merdu, serta bersorak-sorailah bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Masyurkan terus Tuhan Allah yang besar, seluruh alam raya pun adalah ciptaannya dan miliknya tetap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita menyanyi dari PKJ nomor 4 bait yang pertama dan kedua, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bernyanyi menyembah. Sorak-sorai haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorai haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Kita ucapkan secara bersaut-sautan. Bapa kami yang di sorga,
kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi, dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Bersama-sama, syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup yang bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Menyambut pembacaan Alkitab tadi, kembali kita menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 119, bait yang pertama dan yang ketiga. Nyanyikanlah lagi bagiku. Kehidupan
dan kehidupan. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersama-sama satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bagian firman Tuhan akan kami baca dan renungkan bersama. Siapakah kami manusia yang ingin mengetahui kehendak-Mu Tuhan? Perlengkapilah kami dengan hikmat bijaksana. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja mengurapi kami semua, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan
yang ditinggikan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca dan simak bersama adalah sebuah peristiwa setelah Yesus terangkat ke sorga. Dan bagi mereka telah dijanjikan penghibur, yakni Roh Kudus. Dan sebelum peristiwa Roh Kudus turun, mereka berkumpul di sebuah tempat. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14, mereka tidak kesana kemari, tetapi mereka berkumpul di sebuah tempat. Mereka di sana bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ayat 14. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kebersamaan ini Petrus, dia memang sering berbicara mewakili para murid. Dia berbicara bahwa ia mengatakan kitab suci yang tertulis di dalamnya disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas harus genap. Tentu kita ingat siapa Yudas. Dia satu dari 12 murid Yesus. Dia yang mengkhianati Yesus. Dia memimpin, kalau boleh dikatakan, penangkapan Yesus, dan dia menerima uang dari pengkhianatannya itu. Dan diceritakan oleh Petrus, pada akhirnya Yudas ini menerima akibat dari dosa yang sudah ia lakukan. Kemudian Petrus juga mengatakan bahwa harus ada orang yang menggantikan posisi dari Yudas ini. Dan tentunya ini merupakan salah satu hal yang penting. Dan itu tidak mudah. Karena tidak dengan sembarangan. Mereka harus memilih satu orang menggantikan posisi Yudas ini. Lalu dikatakan dalam nas ini tadi, sebelum mereka membuang undi, dan perlu kita ketahui bersama, di masa itu, masa perjanjian lama dan baru, membuang undi untuk memilih itu adalah salah satu hal yang wajar. Walaupun kemudian hal ini tidak lagi dilakukan setelah hari Pentakosta. Dan sebelum mereka membuang undi untuk memilih dari 2 nama yang diusulkan, mereka berdoa bersama. Dan tentu ini adalah satu hal yang sangat penting. Karena memang sebelum Roh Kudus turun, mereka berkumpul di sebuah tempat, dan di sana dikatakan mereka bertekun di dalam doa bersama-sama. Dan tentu hal ini akan memberikan dan mendatangkan energi yang baik bagi kelompok mereka, karena mereka sedang menantikan janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan turun bagi mereka. Mereka berdoa, tadi sudah juga kita baca bersama bagian dari doa. Ayat 24 sampai ayat yang ke-25, bagian dari doa yang mereka ucapkan sebelum
mereka membuang undi siapa nanti orang yang pantas, orang yang layak menggantikan posisi Yudas. Jemaat terkasih, melewati hal ini kita mau melihat bahwa sekali lagi saya mau katakan tidak dengan sembarangan mereka memilih orang untuk menggantikan Yudas sebagai rasul, sebagai murid Tuhan Yesus. Karena memang dari hal ini kita mau melihat yang mau mereka pilih bukan hanya sekedar apa yang nampak dari luar. Karena memang standar kita manusia itu tentu berbeda dengan standar Tuhan. Karena itu dalam doa ini ada mereka ucapkan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Jadi mereka tidak hanya melihat tampang, bagian luar, raga, tubuh, tetapi hati. Dan mereka menyadari keterbatasan mereka untuk mengenal hati manusia. Karena itu mereka memohon di dalam doa supaya Tuhan turut bekerja. Karena Tuhan yang mengenal hati semua orang. Hingga pada akhirnya ketika sudah membuang undi, terpilihlah Matias yang kemudian menggantikan posisi Yudas untuk masuk ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul, sehingga jumlah mereka kembali menjadi 12 rasul. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pahami melewati bagian firman Tuhan ini? Pelayanan, melanjutkan misi Yesus bagi Petrus dan kawan-kawannya bukanlah tanggung jawab yang main-main. Bukanlah tanggung jawab yang hanya mengandalkan kekuatan sebagai manusia. Karena mereka memang sudah melewati fase di mana tidak mudah menjadi rasul, menjadi murid Yesus yang setia. Mereka sudah melewati fase di mana mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Ketika Yesus harus ditangkap, ada murid yang menyangkal, ada murid yang berkhianat. Mereka menghadapi banyak orang yang kemudian menuduh mereka. Mereka diliputi oleh ketakutan. Dan kebangkitan Kristus sudah membaharui hidup mereka. Kebangkitan Kristus sudah membuat mereka kembali menjadi rasul, menjadi murid Yesus yang memiliki semangat dan keberanian. Dan tentunya ini menjadi modal bagi mereka untuk melanjutkan misi Yesus di tengah-tengah dunia. Dan menjadi saksi kebangkitan Yesus itu adalah satu hal yang sangat penting dalam nas ini. Dalam rangka mereka memilih satu orang yang kemudian menggantikan posisi Yudas dalam rangka pelayanan dan melanjutkan misi Yesus di tengah-tengah dunia, dalam rangka memberitakan Injil. Jemaat yang terkasih, hal berdoa juga menjadi satu hal yang penting dalam kebersamaan murid-murid Tuhan Yesus ini, dalam kebersamaan para rasul. Dan sebagaimana saya katakan tadi, itu akan mendatangkan energi yang baik bagi mereka, menguatkan mereka, memberikan semangat bagi mereka, memantapkan mereka untuk melanjutkan misi, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Karena mereka sadar apa yang akan mereka hadapi nanti tidaklah mudah, tidaklah gampang. Memberitakan Injil, karena tidak semua orang yang mau menerima Injil. Ada banyak orang dan mereka sudah menghadapi itu, sudah melihat dan merasakan itu. Ada banyak orang yang sudah menolak Yesus, dan tentu mereka sadar bagaimana nanti, karena mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Tanpa Yesus mereka akan melanjutkan misi memberitakan Injil dan kabar baik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
bagi kita semua juga, hal berdoa pun sangat penting. Apalagi kalau kita melihat dari pengalaman para rasul ini, untuk mengambil sebuah keputusan, mereka tidak mengambil keputusan sendiri. Mereka juga membawa Tuhan dalam setiap keputusan. Karena apa yang menjadi standar manusia, apa yang difikirkan oleh manusia itu jauh berbeda dengan apa yang menjadi standar Tuhan. Terlebih karena Tuhan tidak hanya tahu, mengenal, melihat sisi luar yang ditampilkan oleh manusia, tetapi bagian dalam, hati yang paling dalam, Tuhan tahu itu. Jemaat terkasih, hal ini juga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Entah kita ingin mengambil keputusan, entah karena ingin melakukan sesuatu hal, kita memohon supaya Tuhan turut bekerja, memberikan hikmat bijaksana sehingga kita tidak salah pilih, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam hal kehidupan bergereja, pembaharuan, melakukan hal yang lebih baik itu juga adalah satu hal yang sangat baik dan penting. Karena sebagaimana dalam perkumpulan para rasul pada saat itu, apa yang sudah menjadi sesuatu hal yang tidak baik, ketika salah satu murid berkhianat dan ia sudah menerima apa yang harus ia terima karena dosa yang ia lakukan, mereka memperbaharui segala sesuatunya dengan tetap memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Sehingga Matias kemudian terpilih dan dipilih untuk ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul, menggantikan posisi Yudas saat itu. Dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, kita juga sadar bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan salah dan dosa. Dan kalau kita menyadari sebenarnya tidak ada satupun manusia yang pantas dan layak menjadi saksi dan pelayan Kristus, tetapi kita tetap bersyukur dalam kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi, Tuhan memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan memperlengkapi kita dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Dia tidak hanya melihat muka, tidak hanya melihat apa yang terlihat di luar kita sebagai manusia, tetapi Dia melihat hati kita, Dia mengenal hati kita. Karena itu, walaupun dalam kelemahan dan keterbatasan, karena kita sadar bahwa Tuhan tahu bagaimana hati kita, di sana tentu kita akan tetap terus merenungkan. Apakah hati kita, apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah kita pantas dan layak untuk menjadi pelayan dan saksinya? Walaupun memang tak seorang pun yang pantas, karena tidak ada kita manusia ini yang sempurna dan bersih sepenuhnya dari dosa. Namun kita meyakini bahwa Tuhan akan menopang, Tuhan yang memperlengkapi kita, Tuhan yang memakai kita, Tuhan yang mengutus kita. Tuhan yang akan membarui hati dan kehidupan kita untuk melayaninya, untuk melayani jemaatnya, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita menjadi saksinya yang setia. Siapapun kita, walaupun memang tidak semua orang Kristen memegang jabatan gerejawi, karena memang orang-orang untuk jabatan gerejawi jumlahnya sedikit, terbatas dan memang dibatasi. Tetapi dalam rangka pelayanan, menjadi saksi Kristus dan tetap senantiasa satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi panggilan untuk semua, tidak terkecuali siapapun. Karena itu, siapapun kita, apapun talenta yang ada pada kita, mari kita membuka hati, biarlah Tuhan Yesus yang memakai kita
untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Kita jadikan doa sebagai kekuatan bagi kita menjalani kehidupan, untuk mengambil keputusan, untuk memilih, dan untuk mengerjakan semua tugas tanggung jawab yang masih Ia percayakan bagi saya dan kita semua. Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama memasuki saat teduh sejenak sebelum kita menaikkan doa syafaat dan nanti diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur serta terima kasih atas kesempatan bagi kami bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih melewati bagian firman-Mu Tuhan, kami melihat bagaimana Petrus dan kawan-kawan, para rasul lainnya, mereka dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk bertekun di dalam doa. Mereka juga menyadari bahwa mereka dibaharui oleh Tuhan, dibaharui sebagai saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka harus memilih satu orang untuk menggantikan posisi Yudas, mereka menjadikan doa sebagai landasan segala sesuatunya untuk memilih dan mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang diambil itu sesuai seturut dengan kehendak Tuhan Allah, yang tidak hanya mengenal dan melihat manusia dari sisi luar, tetapi mengenal hati setiap orang. Bapa yang Maha Pengasih, biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan hati dan iman kami, karena kami pun adalah murid-murid-Mu di masa kini. Kami tahu Tuhan, bahwa sama halnya dengan para murid-Mu, para rasul, tidak ada kami yang sempurna, tidak ada kami yang bebas dari dosa dan kesalahan, karena memang kami memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kami belajar dari para murid, para rasul kala itu, mereka mengandalkan doa sebagai kekuatan, sebagai sumber hikmat bijaksana untuk mengambil keputusan, untuk memilih, dan tentunya untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, di dalam Yesus Kristus, biarlah Engkau yang tetap terus memperbaharui hati dan seluruh kehidupan kami. Mampukan kami menjadikan doa sebagai kekuatan dalam hidup ini. Bapa yang Maha Pengasih, dalam Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini untuk semua jemaat, untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Kami memohon juga Engkau tetap terus memperlengkapi kami dengan hikmat dan bijaksana, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Walaupun memang kami tidak melihat secara langsung seperti para murid-Mu kala itu, tetapi karena pertolongan kasih Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, saat ini apapun talenta yang ada pada kami, apapun tugas dan tanggung jawab kami dipanggil, kami diutus untuk melanjutkan pelayanan, untuk melanjutkan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu yang hidup.
Tolonglah kami, karena kami lemah dan terbatas. Teguhkanlah iman dan percaya kami, sehingga kami memiliki semangat pengharapan dan keberanian menjadi saksi Kristus yang setia. Bapa yang Maha Pengasih, di dalam Yesus Kristus, berkati kehidupan kami secara pribadi, berkati kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati apa yang menjadi rencana, harapan, dan masa depan kehidupan kami. Kami serahkan, kami percayakan itu semua hanya di dalam kasih Tuhan saja. Pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersyukur atas pertambahan usia, baik itu pernikahan ataupun kelahiran. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengasihan, pertolongan, dan berkat-Mu. Terima kasih boleh mengingat dan mensyukuri hari pernikahan ataupun hari kelahiran. Kami meyakini berkat demi berkat akan tetap terus diberikan oleh Tuhan. Kiranya Engkau berkenan pula mengaruniakan umur panjang, rahmat, damai, sejahtera. Kami berdoa pula bagi jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami pergumulan, berbeban berat. Entah itu karena sakit penyakit, entah itu karena masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan, atau apapun Tuhan. Kami memohon lawatan Tuhan, kami memohon pengasihan Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan. Sehingga mereka yang sakit dikuatkan, iman percaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Jika Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan kepulihan. Yang menghadapi persoalan dalam kehidupan, kami juga memohon Tuhan berkenan menganugerahkan hikmat bijaksana untuk mendapatkan jalan keluar. Beban yang mereka tanggung, Tuhan ringankan. Kami meyakini Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan mereka dalam menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan. Pada saat ini juga kami ingin berdoa, mendoakan untuk semua gereja Tuhan, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Tuhan Yesus Engkau tetap terus memakai GKE menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi-Mu, menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa pula untuk kehidupan bangsa negara kami, untuk mereka yang memegang jabatan pemerintahan, baik itu dari tingkat pusat sampai ke pelosok negeri ini, secara khusus di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk menjalankan tanggung jawab demi kepentingan bersama. Terlebih masih di masa pandemi COVID-19 ini, dan juga masih banyak persoalan, pergumulan, tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami memohon Tuhan, Engkau berkenan memberikan kepulihan dan jalan keluar, sehingga kami boleh merasakan aman, damai, dan sejahtera. Bapa pengasih, di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seantero hidup dan kehidupan kami. Semua doa, pinta, dan harapan kami pertaruhkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita pada bagian persembahan syukur. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah.
dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Sebelum persembahan kita kumpulkan, kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 148, bait yang pertama, dan seterusnya hingga persembahan selesai dikumpulkan. Terima kasih ya Tuhanku, dan seterusnya. Jemaat disilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maya, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.